dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama TVRI Sport. Nah, jika berbicara soal olahraga, tentu sangat banyak sekali yang kita bayangkan. Namun, jika berbicara soal olahraga otomotif, maka hanya dua yang kita bayangkan, yaitu kendaraan bermotor dan juga bermobil. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk membahas salah satu cabang olahraga yang sangat unik. Kenapa? Karena cabang olahraga yang satu ini hanya diikuti oleh anak-anak, terutama anak-anak di bawah 13 tahun. Namanya adalah Mini GP. Bagaimana? Penasaran bukan dengan cabang olahraga yang satu ini? Yuk ikuti terus keseruannya bersama saya di TVRI Sport. Olahraga otomotif di Indonesia terus berkembang pesat karena tidak hanya digeluti oleh orang dewasa saja. Namun sekarang sudah menjangkau anak-anak, khususnya di bawah usia 12 tahun. Salah satunya cabang olahraga otomotif Mini GP yang hadir untuk melatih kekuatan mental dan konsentrasi anak sejak dini. Mini GP sudah berkembang pesat, walaupun tempat latihan masih sangat terbatas. Di sini full ini bisa 30-40 putaran. Oke, pertama turbo. Lama-lama banyak. Namun, hal ini tidak menjadi halangan bagi para pelatih dan anak-anak untuk terus mengembangkan potensi diri agar siap bertanding di berbagai kejuaraan Mini GP kelas dunia. Cabang olahraga otomotif ini lahir dan berkembang atas dasar kemauan yang kuat dari dalam diri untuk memberikan kesempatan bagi atlet muda sejak ia berumur 5 tahun. Hingga saat ini, anggota dari Mini GP memiliki kurang lebih 8 orang pembalap. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari Ikatan Motor Indonesia selaku organisasi otomotif yang ada agar prestasi anak-anak dapat membanggakan di kancah nasional maupun internasional. Untuk otomotif sekarang udah berkembang bagus ya, untuk baik roda 2 maupun roda 4. Pembinaan untuk Mini GP. Karena pembibitan dari awal ini lah, dari umur dari 7 tahun sampai 10 tahun ini lah pembinaan untuk jenjang ke
ikut ke kelas beginner, bisa ke jurnas ikut ya. Jadi kita harapkan kepada pihak sponsor maupun dari orang tua, keluarga, sport anak-anaknya kalau ada hobi. Kalau khusus untuk mini GP ini karena ini modal sendiri orang tuanya. Orang tuanya hobi, anaknya senang. Jadi mereka ya keluar ada kejuaraan di Sentul, di Jawa Barat, maupun DKI. Ya mereka berangkat dengan support modal sendiri. Jadi support orang tua dengan keluarga untuk anak-anak ini. Ya kita himbau kepada kabupaten kota melalui pemerintahan daerah maupun provinsi untuk pembinaan ini disupport. Mungkin disediakan tempat khusus untuk anak-anak ini. Mungkin ada pendidikan untuk mini GP ini sekolahnya. Endang berharap kepada para pihak sponsor dan orang tua untuk dapat tetap mensupport anak-anaknya apabila memiliki keinginan dan ketertarikan pada olahraga mini GP ini. IMI Sumatera Selatan juga siap untuk memfasilitasi pembinaan terhadap cabang olahraga otomotif mini GP ini ke depannya. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Meskipun dianggap sebagai salah satu cabang olahraga yang ekstrim, namun terbukti cabang olahraga mini GP ini memiliki banyak peminatnya karena dianggap sebagai salah satu cabang olahraga yang dapat mengasah mental dan juga konsentrasi. Meski masih tergolong baru, yakni 3 tahun, akan tetapi sudah banyak melahirkan prestasi. Dalam teknik berkendara, mini GP ini sendiri mempunyai syarat utama dalam pelaksanaannya, yaitu harus memiliki kondisi fisik yang baik. Karena dalam olahraga ini sangat mengandalkan ketahanan fisik yang prima. Salah satunya, sebelum melakukan latihan, anak-anak harus melakukan pemanasan untuk melemaskan otot dan peregangan tulang. 8, 9, 10. 2, 3. Yuk, yuk. Hal ini mengingat anak-anak yang dilatih rata-rata berusia di bawah 12 tahun. 2, 3. Bambang Jatmiko telah menjadi pelatih pada cabang olahraga mini GP sejak 3 tahun terakhir atau terhitung sejak 2019 yang lalu. Dan telah melahirkan anak-anak di bawah umur 12 tahun untuk menjadi pembalap mini GP Kabupaten Banyuasin. Untuk jadwal latihan pada hari-hari biasa, biasanya dilakukan 2 hari dalam seminggu. Namun, apabila menjelang event tahunan seperti Kejurnas, maka latihan ditingkatkan 3-4 kali. Hal ini berlaku juga pada latihan fisik yang dilakukan selama 2 kali dalam 1 minggu. Tantangan dalam memberikan pelatihan seperti mengontrol kesabaran. Karena tidak semua anak memiliki karakter yang sama, sehingga wajib menjaga komunikasi yang baik dengan mereka. Bentuk pemanasan yang diberikan dalam cabang olahraga mini GP ini tidak terlalu berat, seperti peregangan dan pemanasan pada olahraga pada umumnya. Selain pemanasan, yang harus diperhatikan adalah keselamatan pembalap, di mana harus dipersiapkan baju pelindung dan juga helm yang berstandar keselamatan dan sepatu khusus pembalap. Baju khusus yang digunakan adalah yang tahan terhadap benturan, karena dapat melindungi anak-anak jika terjadi kecelakaan. Helm yang digunakan pun juga helm khusus yang sudah berstandar internasional, di mana helm ini tahan terhadap benturan keras jika terjadi kecelakaan.
Sebelum melaksanakan latihan olahraga mini GP, motor yang digunakan untuk latihan juga harus diperiksa terlebih dahulu, seperti mesin, ban, dan juga remnya. Kondisi mesin motor terlebih dahulu harus dipastikan sudah siap pakai. Begitu pula bagian ban motor. Harus dicek agar jangan sampai kekurangan angin, guna memastikan kenyamanan pada saat balapan. Sedangkan untuk bahan bakar yang digunakan dalam cabang olahraga otomotif mini GP kali ini adalah Pertamax Turbo, di mana dalam satu kali latihan biasanya menghabiskan 1-2 liter. Kalau untuk latihan kita ada fisik dan skill. Kalau untuk fisik ya biasa kita melakukan kalau untuk anak-anak kita karena anak-anak yang di bawah umur 10 di bawah umur rata-rata 9 tahun, kita latihan fisiknya ya yang ringan-ringan dan tidak menggunakan alat. Kita latihannya biasanya anak-anak jogging, datu untuk push up, datu utama kita menggunakan latihan yang tidak menggunakan alat yang pasti. Yang kedua, beban yang dipakai untuk fisik memang standar untuk anak-anak kecil karena mengingat pembalap kita ini kan pembalap di bawah 9 tahun semua. Kita di sini kalau untuk hari-hari biasa kita seminggu 2 kali. Tapi kalau menjelang event kayak bulan ini kita untuk ngikut event yang ada di Sentul itu bisa 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Dan untuk fisik kita seminggu ada 2 kali fisiknya. Tantangan sendiri Pak, selama melatih cabur mini GP ini, apa tantangan sendiri bagi Bapak? Tantangan sendiri karena kita ini kan berkomunikasi dengan anak kecil. Pertama kita butuh kesabaran dan kedua kita memang harus memahami karakter anak-anaknya masing-masing. Karena anak kecil beda dengan orang dewasa yang gampang diarahin. Anak kecil kita lebih ke depan untuk pendekatan. Karena anak-anak ini kita komunikasi, ya intinya kita menjaga komunikasi dengan anak-anak. Pertama kita mulai ini dari kita anggap olahraga ini permainan anak-anak. Biar mereka tidak merasa beban dan tak terbebani kan. Dan itu yang pasti kita tergantung anak. Kalau memang anak tuh memang sudah skill sudah cukup, kita lebih insentif lagi untuk melakukan pelatihannya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia. Banyak gelar yang telah ia dapati selama mengikuti event tahunan pada cabur otomotif Mini GP ini. Salah satunya memenangkan kejuaraan di cabang olahraga Mini GP. 2 kali juara 1 Mini GP usia 6-9 tahun dan usia 9 sampai dengan 12 tahun pada Juni 2021 di sirkuit Kala Samarinda. Selain itu, selama ini Rizky juga mendapatkan banyak dukungan dari orang terdekatnya seperti sekolah dan orang tua. Pengagum Fabio Quartararo ini berharap selanjutnya ia dapat naik kelas dengan mengikuti kejuaraan di MotoGP. Pertama, saya beli motocross itu. Nah, saya tertarik untuk memainkan Mini GP. Dan saya bilang papa saya, "Pi, saya mau latihan Mini GP gitu." Pertama di Samarinda. Pertama itu juara 3, terus juara 5. Terus kedua juara 1 2 kali. Terus yang kemarin seri 3, juara 1, juara 4, juara 5, juara 2. Karena pertama itu Valentino Rossi. Nah, semenjak Valentino Rossi pensiun, saya memindah menjadi Fabio Quartararo. Kalau dari sekolah memang diizinkan, cuman jangan lama-lama terus jangan lama-lama terus jangan terlalu banyak kerasnya gitu.
Dalam perlombaan mini GP ini sendiri terbagi dalam beberapa kelas yang diklasifikasikan berdasarkan usia anak-anak yang ikut dalam perlombaan. Kelas yang diperlombakan dikategorikan mulai dari kelas beginner yang diikuti oleh anak usia di bawah dan di atas 9 tahun. Selain itu, ada pula kelas rookie dan kelas pro anak dan juga kelas dewasa. Oleh orang tua dalam melatih anaknya pada cabang olahraga otomotif ini, yaitu dalam hal teknis berkendaraan motor. Karena memiliki tingkat kesulitan sendiri dalam hal kecepatan. Namun, ia mengakui bahwa cabang olahraga ini sangat baik untuk melatih mental dan skill komunikasi anaknya. Pada dasarnya kan saya hobi, terus lihat-lihat karena memang waktunya ada weekend itu anak-anak kan diajak jalan-jalan, liatin orang latihan. Terus ya anaknya memang pengen mau ngetes motor, ya dikasih motor dia bisa, kita terusin aja. Karena soalnya dia dari diri dia sendiri kan mau, bukan kita yang nyuruhin dia main motor. Karena pada dasarnya dia yang mau. Jadi ya kita arahin, memang arahnya ke situ ya kita arahin. Kalau di rumah sih nggak terlalu sih, karena kebanyakan mereka latihannya pasti di arena. Kalau di rumah ya namanya anak-anak pasti masih main itu belum. Karena umur 5 tahun belum terlalu ini sih. Kalau umur 7 atau 8 tahun ya kita ngenali basic untuk fisik pasti, karena main-main kayak gini kan tangan harus kuat. Ininya juga untuk main di tangan ada, itu ada untuk latihan fisiknya ada. Kalau ketakutan ada sih Mbak, karena soalnya dari saya juga kan saya memang ada dasarnya dulu balap juga. Pasti ada kekhawatiran, orang tua saya juga ada, seperti saya, anak saya main pasti ada kekhawatiran sih. Cuman ya karena dia hobi, memang jalurnya benar, ya kita arahin yang positif. Jadi terus kalau memang dia mau arah ke situ kita arahin. Dengan adanya cabang olahraga mini GP ini sendiri dapat memotivasi anak-anak di Sumatera Selatan, khususnya dalam bidang olahraga otomotif. Prestasi yang telah dicapai atlet mini GP ini akan terus ditingkatkan, bahkan dilatih secara intensif guna mempersiapkan pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional lainnya.
sekali bukan mini MotoGP yang telah kita ulas tadi. Saya Ruby Vidya dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dan saksikan terus TVRI Sport Sumatera Selatan. Salam olahraga! Thank you.